Bab 231. Aku merindukanmu. Setelah makan, waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Guning memeriksa tiket pesawat kembali ke kota F, karena Leng Xiaoting baru saja tiba di kota F, dan dia merindukannya. Lagi pula dia sudah menyelesaikan kesepakatan di kota D. Namun, saat ini tidak ada tiket pesawat menuju kota F, dan tiket terakhir akan lepas landas dalam waktu setengah jam. Guning tidak bisa menangkapnya, jadi dia hanya bisa menunggu sampai besok. Dia kemudian memutuskan untuk tinggal di resor Kuanlin, dan Ka dengan murah hati membayar biaya untuk Guning. Setelah Ka pergi, Guning memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar resor Kuanlin. Kuanlin Resort dikelilingi oleh pegunungan dan danau yang indah dengan pemandangan alam yang indah. Sungguh menyenangkan tinggal di sini. Guning mengambil foto dan selfie dengan pemandangan tersebut, mengirimkannya ke Leng Xiaoting. Leng Xiaoting baru saja ingin menelepon Guning ketika dia menerima pesannya. Guning berseri-seri di foto itu, dan jantung Leng Xiaoting berdetak kencang. Dia ingin menciumnya, sekarang. Leng Xiaoting, di mana tempat ini? Guning, resor Kuanlin. Itu begitu indah. Leng Xiaoting, begitu. Kemudian mereka berhenti mengirim pesan. Setelah 45 menit, Guning hendak kembali. Dia berbalik, dan melihat sosok familiar berjalan ke arahnya. Guning tercengang. Leng Xiaolu? Kenapa dia ada di sini? Guning menggosok matanya untuk memeriksa apakah itu nyata, tapi pria itu masih mendekatinya. Mengapa kamu di sini? Guning bertanya. Rasanya sangat tidak nyata. Aku merindukanmu, jadi aku datang ke sini. Leng Xiaoting berdiri di depan Guning, menatapnya. Jelas ada kesepian dan cinta yang mendalam di matanya. Leng Xiaoting bukanlah pria yang suka mengatakan hal-hal manis, tapi dia adalah seorang pelaku. Guning hampir menangis. Dia sangat merindukannya sehingga dia tidak bisa menunggu satu hari pun. Sebenarnya dia juga mempunyai perasaan yang sama. Dia tahu bahwa Leng Xiaoting berada di kota F, dan dia sangat ingin terbang kembali ke sisinya, tetapi dia gagal mengejar pesawat terakhir. Ayo kita jalan-jalan, kata Guning. Tentu, kata Leng Xiaoting. Guning memegang tangan Leng Xiaoting secara alami. Tanpa disadari tubuh Leng Xiaoting menegang. Dia belum terbiasa, karena ini pertama kalinya mereka begitu dekat. Dia tentu saja menyukai perasaan itu, dan segera menggenggam tangan Guning di telapak tangannya yang besar, seolah dia takut kehilangannya. Keduanya berjalan lebih lama, lalu istirahat di bangku cadangan. Ayo berfoto bersama, kata Guning. Leng Xiaoting sedikit cemas, karena dia tidak terbiasa mengambil foto selfie. Guning duduk di dekat Leng Xiaoting sambil mengangkat ponselnya, dan memotret mereka duduk bersama. Guning berseri-seri, sementara Leng Xiaoting tetap tanpa ekspresi, tapi keduanya tampak cantik di gambar. Dalam sedetik, Guning selesai mengambil gambarnya. Keduanya sangat cocok satu sama lain di foto. Kirimkan padaku, kata Leng Xiaoting. Ini adalah foto pertama mereka, dan dia akan membawanya. Kapanpun dia merindukannya di masa depan, dia bisa melihat foto itu. Tidak masalah, kata Guning, dan segera mengirimkannya kepadanya. Dia memusatkan perhatian pada wajah mereka di foto untuk waktu yang lama dengan penuh semangat. Saat hampir jam 6 sore, Guning bertanya pada Leng Xiaoting, kamu ingin makan malam apa? Terserah kamu, kata Leng Xiaoting. Guning belum lapar, tapi Leng Xiaoting terbang jauh dari kota F, mendatanginya. Dia mungkin kelaparan sekarang. Ayo pergi ke restoran dulu, kata Guning. Mereka kemudian berjalan menuju restoran. Leng Xiaoting dan Guning bertemu sekelompok orang di pintu restoran. Yang mengejutkan Guning, dia akrab dengan dua pria terkemuka itu. Yan Zhenglin ada di sini dan pria di samping Yan Zhenglin adalah Jiang Bowen yang baru saja dia temui hari ini. Kebetulan sekali. Gadisku, apa yang kamu lakukan di sini? Sebelum Guning bisa mengucapkan sepatah kata pun, Yan Zhenglin sudah melihatnya dan tampak bersemangat. Dia melangkah ke Guning tanpa penundaan. Jiang Bowen malah tercengang dengan pemandangan itu. Apakah mereka saling kenal? Jelas sekali, mereka mengenal satu sama lain, dan mereka tampak sangat dekat. Apakah mereka saudara? Paman Yan, kebetulan sekali. Saya datang ke kota D untuk menangani sesuatu. Bagaimana denganmu? Guning bertanya. Saya juga, kata Yan Zhenglin.
Dia kemudian berkata kepada Leng Xiaoting, senang bertemu Anda, Tuan Leng. Senang bertemu denganmu juga, Wali Kota Yan. Leng Xiaoting mengangguk pada Yan Zhenglin. Oh, Nona Gu dan Tuan Yan berteman? Jiang Bowen berjalan mendekat. Senang bertemu Anda, Wali Kota Jiang, kata Guning kepada Jiang Bowen. Apa? Kalian berdua juga saling kenal? Yan Zhenglin bertanya. Dia terkejut karena Guning selalu bisa mengenal orang-orang penting dimanapun dia datang. Gadis yang kuceritakan hari ini adalah Nona Gu, kata Jiang Bowen. Apa? Itu kamu? Yan Zhenglin memutar matanya keheranan. Dia sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada Xiao Changchun. Yang membuatnya heran, gadis yang menstabilkan mobil itu adalah Guning. Namun, dia tahu bahwa Guning bukanlah gadis biasa, jadi dia yakin Guning mampu melakukan itu. Leng Xiaoting memandang Guning dengan ragu. Guning sedikit panik, karena dia tidak ingin membuatnya khawatir. Leng Xiaoting memperhatikan reaksi kecil Guning, dan dia merasa bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu yang dia tidak akan senang mengetahuinya. Gadis Gu, kamu benar-benar mengejutkanku, kata Yan Zhenglin. Itu sangat berbahaya, dan dia bisa saja terjatuh juga. Dia memang telah mempertaruhkan nyawanya sendiri, tapi untungnya, Xiao Changchun dan Guning baik-baik saja sekarang. Tuan Yan, apakah Nona Gu adalah kerabat Anda? Jiang Bowen bertanya. Tidak juga, dia adalah teman baik ayahku, dan penyelamat hidupku. Saya menceritakan kisahnya kepada Anda terakhir kali, kata Yan Zhenglin. Apa? Mendengar itu, Jiang Bowen sangat terkejut. Guning adalah gadis yang menyelamatkan nyawa Yan Zhenglin dari tembakan penembak jitu? Yesus! Gadis muda ini sungguh luar biasa. Guning, sebaliknya, merasa sedikit malu melihat mereka terkejut. Menyadari hal itu, Yan Zhenglin segera menghentikan topik pembicaraan. Gadis Gu, apakah kamu di sini untuk makan malam? Ayo makan bersama. Bab 232. Tetap di kamar yang sama. Terima kasih. Kami ingin sekali, tapi ada sesuatu yang ingin kami diskusikan secara pribadi, Guning menolak. Guning juga tahu bahwa Yan Zhenglin hanya mengucapkan sopan. Mereka pasti datang ke sini untuk makan bersama untuk sesuatu yang penting. Memang benar, Yan Zhenglin dan yang lainnya datang jauh ke sini untuk membicarakan sesuatu yang serius. Namun, jika Guning dan Leng Xiaoting ingin makan bersama mereka, mereka juga tidak akan disetujui. Karena Guning menolak, dia tidak akan memaksa. Baiklah, kalau begitu kita masuk dulu. Setelah itu, mereka berpisah. Ketika Yan Zhenglin dan yang lainnya pergi, Leng Xiaoting menatap Guning dan bertanya, mengapa kamu panik? Guning mengerti bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Leng Xiaoting. Jika Leng Xiaoting membaca berita itu, dia akan mengenalinya pada pandangan pertama. Karena itu dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, ada kecelakaan mobil di jalan raya pagi ini. Sebuah mobil terguling pagar pembatas. Saya berlari untuk menangkap kemudinya dan menstabilkan mobil. Orang-orang di dalam mobil berhasil diselamatkan. Itu saja. Mendengar itu, emosi Leng Xiaoting campur aduk. Dia marah atas kelakuan Guning yang tiba-tiba, dan dia bahkan kecelakaan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Tidak peduli siapa orang yang menyelamatkan Guning, tidak ada yang lebih penting dari Guning di hatinya saat ini. Leng Xiaoting masih mengenangnya, meski kecelakaan sudah berlalu. Bagaimana jika dia terjatuh dari jalan raya bersama dengan mobilnya? Dia tidak bisa membayangkannya, dan dia enggan mengalami perasaan kehilangan seseorang yang paling dia sayangi lagi. Untungnya, Guning baik-baik saja sekarang, atau dia benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Leng Xiaoting marah, tapi dia lebih membujuk Guning. Melihat Leng Xiaoting tidak senang dan khawatir, Guning merasa sedikit bersalah. Dia memegang tangannya dan berkata, saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Meskipun itu tidak terlalu berbahaya bagi Guning, itu sangat berbahaya bagi mata mereka yang tidak mengetahui kemampuannya. Leng Xiaoting sedikit santai, dan menggenggam tangan Guning. Dia hanya menginginkannya di dunia ini. Dia benar-benar takut kehilangan dia. Setelah makan, hari sudah gelap. Guning dan Leng Xiaoting berjalan-jalan di resor. Itu memiliki pemandangan menakjubkan di malam hari. Mereka menonton sebuah teater, dan Guning menyarankan untuk menonton film bersama. Leng Xiaoting setuju.
Saat itu hampir jam 10 malam ketika mereka keluar dari teater. Bab Envel baru diterbitkan pada. Mereka kembali ke hotel dan ingin memesan kamar. Tak disangka, hotel tersebut sudah penuh dipesan. Tidak ada kamar kosong malam ini. Maukah kamu menginap di kamarku semalam? Ada sofa di kamarku, kata Guning. Dia gugup, dan mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengatakan itu. Dia tidak ingin Leng Xiaoting menganggap dia gadis yang mudah. Leng Xiaoting juga merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tidak ada kamar lain yang tersedia malam ini. Dia bisa meninggalkan resor Kuanlin, tapi dia tidak mau, jadi dia setuju. Dalam perjalanan ke kamar, keduanya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka tinggal di kamar yang sama selama 1 malam. Keduanya memerah dan jantung mereka berdebar kencang. Tidak ada yang berbicara sepanjang jalan. Namun, mereka adalah pacar sekarang. Jadi sudah menjadi hal yang lumrah kalau mereka tinggal bersama. Sekalipun mereka tidur bersama, itu bukan masalah besar karena mereka sedang jatuh cinta. Saat mereka masuk ke dalam kamar, Guning berkata, kamu lebih tinggi, dan kamu bisa tidur di tempat tidur. Aku akan tidur di sofa. Kamu bisa tidur di tempat tidur, dan aku akan menggunakan sofa. Leng Xiaoting tidak mau membiarkan Guning tidur di sofa. Itu tidak nyaman. Sofanya terlalu kecil untukmu, kata Guning. Tidak apa-apa, kata Leng Xiaoting, lalu dia berjalan ke sofa dan duduk. Tidak ada selimut lainnya, kata Guning, tiba-tiba menyadarinya. Bukan masalah besar. AC menyala. Saya tidak kedinginan, kata Leng Xiaoting. Mengapa kita tidak tidur bersama? Guning berkata tanpa sadar, tapi dia segera terkejut dengan kata-katanya sendiri. Leng Xiaoting terdiam sesaat. Dia merasakan darah di tubuhnya bergerak semakin cepat, dan tidak berani menatap Guning lagi. Guning langsung menambahkan, tempat tidurnya cukup besar untuk 2 orang. Artinya mereka tidak akan saling bersentuhan, meskipun mereka tidur di ranjang bersama. Leng Xiaoting sedang berjuang untuk mengambil keputusan. Dia sangat ingin berada di dekat Guning, tetapi tidak ingin membuatnya takut. Pada akhirnya, Leng Xiaoting setuju. Setelah itu, Guning dan Leng Xiaoting hanya melepas mantel mereka dan berbaring bersama di tempat tidur. Lampu samping tempat tidur menyala, tapi agak redup. Mungkin karena masih terlalu pagi, atau mungkin karena sama-sama gugup, tidak ada yang tertidur tapi mereka juga tidak berbicara. Tiba-tiba, ponsel Guning bergetar di atas meja di sampingnya. Malam itu terlalu sepi, jadi suara tiba-tiba itu membuat Guning takut sesaat. Peneleponnya adalah Si Tuye. Mengapa dia meneleponnya di malam hari? Hai, Tuan Situ, jawab Guning. Leng Xiaoting segera merasa terancam. Hei, apakah kamu di rumah sekarang? Saya di kota F sekarang. Mengapa kita tidak makan camilan malam bersama? Si Tuye mengundang dengan lembut. Oh, sayang sekali. Aku tidak di rumah sekarang. Saya di kota D, kata Guning. Leng Xiaoting, sebaliknya, tidak senang dengan nada bicaranya. Si Tuye kecewa. Dia datang ke kota F untuk menemui Guning, tapi dia tidak hadir. Dia berpikir jika Guning tidak berada di kota G, maka dia akan berada di kota F. Kapan kamu akan kembali? Si Tuye bertanya. Besok, jawab Guning. Baiklah, kalau begitu ayo makan bersama besok saat kamu kembali, kata Si Tuye. Tentu saja. Guning tidak akan menolak karena dia ada waktu luang besok. Guning juga memperhatikan bahwa Leng Xiaoting tidak senang dengan panggilan Si Tuye, tapi dia tidak mengerti mengapa pria itu tidak senang. Dia dan Si Tuye hanyalah teman biasa. Bab 233. Kenapa kamu tidak meminta bantuanku? Dan dia tidak bisa berhenti bertemu pria baru, karena dia perlu membangun jaringannya. Guning berkumpul menghadap Leng Xiaoting dan bertanya, apakah kamu cemburu hanya karena aku punya teman laki-laki? Dia mengejarmu. Leng Xiaoting tidak menyangkal fakta bahwa dia cemburu, tapi jika Si Tuye tidak mengejar Guning, dia tidak akan cemburu. Apa? Tidak. Guning sangat terkejut. Dia tidak mempercayainya, karena menurutnya Si Tuye tidak memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Bagaimana Anda mengetahui hal itu? Guning bertanya. Naluri manusia, kata Leng Xiaoting dengan percaya diri. Haha, Guning tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika Si Tuye mengejarnya, dia tidak akan menerimanya.
Apakah kamu kurang percaya diri, atau kamu tidak percaya padaku? Guning bercanda. Leng Xiaoting menatap Guning dalam-dalam, tapi tetap diam. Dia juga tidak tahu penjelasannya. Guning tahu apa yang ada dalam pikiran Leng Xiaoting. Bahkan jika dia tidak mempercayainya, dia tidak akan menyalahkannya. Mereka baru saja bersama dalam waktu yang singkat, dan wajar jika dia merasa tidak aman. Jika Guning tidak mengenal Leng Xiaoting, dia pasti merasa terancam juga, karena pria itu sangat tampan dan kecuali kamu bertahan, aku tidak akan menyakitimu. Guning berjanji dengan tulus untuk menghilangkan kekhawatiran Leng Xiaoting. Dia kemudian mendekatinya dan mencium ringan. Namun, Leng Xiaoting tidak mau melepaskannya setelah dia menikmati rasanya. Dia segera menciumnya dengan penuh kekuatan. Leng Xiaoting tidak pandai berciuman, jadi butuh beberapa saat untuk menemukan cara yang tepat. Bibirnya mengusap bibir wanita itu untuk waktu yang lama sebelum lidahnya masuk ke sela-sela gigi indahnya dan masuk ke dalam mulut. Dia menekannya untuk memicu, dan seluruh tubuhnya berada di bawah tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Guning begitu dekat dengan seorang pria. Dia kehilangan seluruh energinya, memanjakan dirinya dalam kehangatan. Mereka berbagi ciuman berkepanjangan, dan Leng Xiaoting mulai merasa tidak puas dengan status quo. Tangannya mulai bergerak di sekitar tubuhnya. Guning gemetar karena gairah Wal. Meskipun dia tidak keberatan bercinta dengan Leng Xiaoting, dia belum siap secara mental, jadi dia ingin mendorongnya menjauh. Namun usahanya sia-sia karena tubuhnya sudah menyerah. Dia hanya bisa membiarkan Leng Xiaoting terus menciumnya dengan penuh gairah. Merasa Guning sedikit kehabisan napas, mencium Leng Xiaoting berpindah ke pipi dan mengulanginya. Kulitnya halus dan wangi karena nutrisi dari kekuatannya. Leng Xiaoting tidak bisa berhenti. Tiba-tiba, suara keras seseorang menutup pintu di luar mengejutkan Leng Xiaoting. Dia segera mendapatkan kembali pikirannya. Meskipun hotel ini memiliki insulasi suara yang luar biasa, dengan pendengarannya yang tajam, Leng Xiaoting dapat mendengar suara apapun di luar. Melihat Guning memerah dengan bibir sedikit bengkak, Leng Xiaoting panik. Ning, maafkan aku hanya... Tidak apa-apa. Guning menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya, dan tersenyum lembut. Dia tidak keberatan, tapi dia belum siap secara mental. Leng Xiaoting tidak berani melanjutkan, dan mencoba tertidur dengan Guning di pelukannya. Tetapi sangat sulit bagi seorang pria untuk tidur setelah ciuman yang begitu lama dan penuh gairah. Guning, sebaliknya, tertidur dalam waktu singkat. Leng Xiaoting tidak tertidur sampai hari sudah larut. Keesokan paginya, Leng Xiaoting sedang berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit memikirkan sesuatu ketika Guning bangun. Apa yang kamu pikirkan? Guning membuka mulutnya. Leng Xiaoting berbalik, menatapnya. Oh, tidak apa-apa. Apakah kamu ingin sarapan di luar atau di sini? Ayo keluar. Pesawat akan lepas landas pada pukul 9.30. Kita bisa sarapan sebelum berangkat ke bandara, kata Guning. Mereka berkemas dan pergi ke restoran untuk sarapan. Ada mobil antarjemput eksklusif yang sedang direnovasi, jadi Guning dan Leng Xiaoting mengambil mobil yang diatur oleh hotel. Guning menelepon K setelah sarapannya dan memberitahunya bahwa dia akan berangkat ke kota F. K mengusulkan untuk mengirimnya ke bandara, tapi Guning menolak. Guning tidak menghindari Leng Xiaoting, jadi dia mengetahui alasan mengapa Guning datang ke kota D kali ini. Dari pembicaraan mereka di telepon. Setelah mereka menutup telepon, Leng Xiaoting bertanya dengan heran, kamu bisa menyembuhkan penyakit? Ya, Guning tidak menyangkalnya, atau menjelaskan lebih lanjut. Namun, Leng Xiaoting sedikit tidak puas karena Guning terbang jauh ke kota D hanya untuk membuat kesepakatan dengan pria di telepon. Jika kamu ingin menyelidiki sesuatu, kenapa kamu tidak meminta bantuanku? Guning menjelaskan, Anda telah banyak membantu saya, tapi saya tidak dapat mengandalkan Anda selamanya. Dan saya membutuhkan asisten yang membantu. Dia seorang hacker terkenal bernama K, untunglah saya jika dia bersedia membantu saya. Leng Xiaoting tidak memaksa saat itu. Dia tahu bahwa Guning menjalankan sebuah startup dan membutuhkan bakat, jadi dia tidak akan mencegahnya mempekerjakan pekerja terampil dan membangun jaringan. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memberinya bantuan ketika dia membutuhkannya dan menghentikan pria lain yang ingin mengejarnya agar tidak mendekat. Sesampainya di kota F, mereka pergi makan di restoran terlebih dahulu. Setelah makan, Leng Xiaoting tidak mau berpisah dari Guning, jadi Guning tidak langsung pulang.
Sebaliknya, mereka pergi ke jalan barang antik. Dia sudah lama tidak pergi ke jalan barang antik, dan dia menghabiskan waktu ketika dia bisa mengambil barang antik asli dari kios secara tidak sengaja. Leng Xiaoting tentu saja siap melakukan apa saja selama dia bersama Guning. Leng Xiaoting segera memanggil seseorang untuk mengirimkan mobilnya. Setelah 10 menit, mobil tiba. Leng Xiaoting kemudian mengemudikan mobilnya, pergi ke jalan barang antik bersama Guning. Dalam perjalanan, Guning menelepon Gumen dan memberitahu ibunya bahwa dia telah kembali dan akan kembali ke rumah malam ini. Jalanan barang antik masih sama seperti pertama kali Guning berada di sini. Sebagian besar benda tersebut palsu dan sulit menemukan yang asli. Apakah kamu menyukai barang antik? Leng Xiaoting bertanya, melihat Guning begitu fokus pada objeknya. Ya, jawab Guning. Saya punya beberapa, saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti, kata Leng Xiaoting. Ya, saya senang menemukan dan mengambil yang asli dari banyak sekali. Saya tidak terlalu tertarik untuk mengoleksinya, kata Guning. Bab 234. Piring pastel dengan pola 9 buah persik dan 5 kelelawar. Setelah beberapa lama, Guning memperhatikan sebuah objek dengan kekuatan. Itu adalah piring pastel selebar 30 cm dengan pola 9 buah persik dan 5 kelelawar. Piring putihnya jernih dengan tekstur halus. Itu adalah iklan yang bagus untuk pastel Yongsheng. Warna latar belakang piring dan warna lukisan di sekitarnya murni dan halus. Kedua warna tersebut dipadukan menghasilkan efek putaran dan keluhuran. Oleh karena itu, orang mungkin mengira itu palsu. Dan orang luar tidak akan pernah percaya bahwa itu asli, meskipun ada dua baris kata-kata vertikal yang menggambarkan zaman Yongsheng, dinasti Qing dengan warna biru dan putih di bagian bawah piring. Pola di sekitar piring itu ringan dan jelas pada saat yang bersamaan. Warna buah persiknya merah, tapi tidak cerah, dan berubah secara alami dari kuning menjadi merah. Setiap sentuhan pena lukisan sangat akurat. Bunga persik memiliki daun panjang dengan sisi depan cerah dan belakang lebih gelap. Sisi depan daun berwarna hijau, sedangkan sisi belakang berwarna kebiruan dan gelap, mencerminkan perbedaan di bawah cahaya. Daunnya tersebar rapat dan cukup dinamis, sangat cocok dengan kelelawar berwarna merah besi. Guning bertanya tentang harganya. Harganya hanya 2.000 yuan, jadi Guning membayar uangnya tanpa ragu-ragu. Leng Xiaoting ingin membayar Guning, tapi Guning menolak. Tidak ada artinya jika dia membayar. Guning dan Leng Xiaoting terus berjalan ke depan dengan piring itu. Beberapa detik setelah Guning dan Leng Xiaoting pergi, seorang pria parubaya datang dengan cepat bersama seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun. Mereka berhenti di stand tempat Guning membeli piring pastel. Tuan, ini adalah, kata pria parubaya itu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menjadi bisu ketika dia melirik ke arah mimbar. Kemudian dia terkejut dan meninggikan suaranya sambil bertanya, di mana piring pastel bermotif 9 buah persik dan 5 kelelawar? Pemilik stand tidak tahu kenapa pria itu begitu emosional, namun dia mengenali pria tua yang berdiri di sekitarnya. Dia adalah kurator museum dan pemimpin asosiasi barang antik, Gu Chanjiang. Pria parubaya itu pernah mengunjungi stand yang sama beberapa waktu sebelumnya. Dia sudah lama menatap piring pastel itu, tapi pada akhirnya tetap pergi. Sekarang dia kembali bersama seorang ahli barang antik untuk memeriksanya lagi. Tiba-tiba, pemilik stand merasa bahwa piring pastel itu mungkin asli. Hei, aku menanyakan sesuatu padamu, kata pria parubaya itu lagi. Pemilik stand langsung menjawab, oh, saya sudah menjualnya. Apa? Pria parubaya itu tidak bisa menerimanya. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa itu nyata, dia yakin itu mungkin nyata. Itulah alasan mengapa dia pergi mengundang tuannya dan kembali lagi. Dalam beberapa menit, piring pastel itu terjual. Itu adalah berita buruk baginya. Pemilik stand menelan dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri. Apakah piring pastel itu asli? Jika itu nyata, dia akan kehilangan banyak uang. Pemilik stand menyesal sekarang. Siapa pembelinya? Pria parubaya itu bertanya. Pembelinya mungkin masih ada. Itu adalah seorang gadis remaja dengan seorang pria muda, jawab pemilik stand. Kemana mereka pergi? Pria parubaya itu bertanya lagi. Ke kanan, jawab pemilik stand. Tuan, ayo kita kejar mereka. Saya pikir kita mungkin masih bisa bertemu mereka, kata pria parubaya itu.
Mereka ingin membeli piring itu sebagai bagian dari koleksi. Tunggu sebentar. Melihat mereka hendak pergi, pemilik stand langsung bertanya dengan cemas, apakah piringnya asli? Saya belum yakin, kata pria paruh baya itu, lalu dia mengabaikan pemilik stand, berjalan cepat ke kanan bersama Gu Changjiang. Guning dan Leng Xiaoting berjalan perlahan, sehingga pria paruh baya dan Gu Changjiang menyusul mereka dalam waktu singkat. Guning sedang memegang piring pastel di tangannya, jadi mereka langsung mengenalinya. Hei, mohon tunggu sebentar. Pria parubaya itu segera menghalangi jalan Guning. Meski tidak sopan, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Guning dan Leng Xiaoting lalu berhenti. Keduanya mengira pria itu pasti ada urusan mendesak. Namun, ketika Guning memperhatikan Gu Changjiang yang berdiri di samping pria parubaya itu, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Gu, senang bertemu dengan Anda, kata Guning. Anda tahu saya? Gu Changjiang terkejut. Guning tampak familiar di matanya, tapi dia tidak bisa mengingat di mana mereka pernah bertemu sebelumnya. Guning tersenyum lembut. Kami bertemu di pesta ulang tahun Guru Qin. Saya Guning. Oh itu kamu. Gu Changjiang kemudian mendapatkan ingatannya kembali. Guning dulu memakai riasan, dan sekarang dia tidak memakai riasan apapun. Jadi Gu Changjiang gagal mengenalinya pada awalnya. Namun, dia ingat namanya. Alasan kamu mencariku pasti karena piring pastel ini. Apakah saya benar? Guning bertanya. Tepat. Murid saya baru saja berjalan ke stand dan memperhatikan piring ini. Dia tidak yakin apakah itu nyata, jadi dia meminta bantuan padaku. Namun, ketika kami kembali, barang itu sudah terjual, kata Gu Changjiang. Karena kamu ingin melihatnya, tolong bantu dirimu sendiri. Guning lalu menyerahkan piring pastel itu kepada Gu Changjiang. Gu Changjiang sangat senang. Saya pikir sebaiknya kita mencari tempat untuk melihatnya lebih dekat. Guning setuju, jadi mereka masuk ke kedai teh terdekat. Gu Changjiang memandangi piring itu dengan cermat untuk waktu yang lama, dan dia sangat bersemangat setelah dia yakin itu asli. Dia bertanya pada Guning, gadis Gu, apakah kamu membelinya karena kamu tahu itu asli? Guning tersenyum, dan menjelaskan. Saya tidak begitu yakin, tapi saya pikir itu sangat mungkin, jadi saya mengakuinya. Meski palsu, piringnya cantik. Saya masih bisa menggunakannya sebagai hiasan. Gu Changjiang mengangguk. Dia sangat menghargai keberanian dan kepercayaan dirinya. Untuk membedakan barang antik asli bergantung pada keberuntungan, visi dan keberanian seseorang. Seperti halnya pria parubaya yang memiliki keberuntungan namun tidak berani berinvestasi sehingga melewatkannya. Gadis Gu, bolehkah aku bertanya, apakah kamu bersedia menjualnya? Gu Changjiang bertanya. Dia memang ingin mengoleksi piring pastel ini, asalkan Guning bersedia menjualnya. Bab 235. Menunggumu. Saya tahu Anda menyukai piring pastel ini, dan tentu saja saya bersedia menjualnya kepada Anda jika Anda menginginkannya, kata Guning. Dia tidak terlalu menyukai piring ini, dan dia bisa berteman dengan Tuan Gu dengan menjual piring ini kepadanya. Benar-benar? Gu Changjiang sedikit terkejut karena Guning setuju dengan sigap. Terima kasih banyak. Saya juga tidak akan menipu Anda. Piring ini bernilai sekitar 1,5 juta yuan, dan saya akan membayar Anda 1,5 juta yuan. Saya bisa memberi Anda diskon untuk seorang teman. 1 juta yuan sudah cukup, karena saya tidak mengeluarkan banyak uang, kata Guning. Mustahil. Saya tidak ingin Anda kehilangan uang, dan saya harus membayar Anda sesuai dengan harga pasarnya. Gu Changjiang menolak. Meskipun piring pastel ini tidak menghabiskan banyak uang bagi Guning, itu sangat berharga. Tuan Gu, tolong jangan berdebat dengan saya tentang uang. Ini bukan masalah besar. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin memanggilmu kakekku Gu. Jika kamu ingin berteman denganku, tolong dengarkan aku kali ini, kata Guning. Baiklah. Aku mendengarkanmu kali ini, karena kamu bersedia memanggilku kakekmu. Gu Changjiang berkompromi dan memiliki kesan yang baik terhadap Guning. Dia memiliki cucu seumuran dengan Guning, tetapi mereka tidak berada di sisinya, dan dia sangat merindukan mereka. Setelah beberapa saat, Guning dan Leng Xiaoting pergi. Gu Changjiang segera menelepon Qin Haong dan menceritakan apa yang baru terjadi. Qin Haong juga heran karena Guning mengetahui barang antik.
Gadis muda ini memang penuh kejutan. Dan sulit baginya untuk tidak menghargai gadis muda yang luar biasa ini. Dia mengerti bahwa Qin Yifan kesal karena Guning akhir-akhir ini, tapi tidak pantas dia untuk terlibat. Sebagai ayah Qin Yifan, dia tidak pernah memaksanya berkencan dengan Li Xianxian atau gadis lain dari keluarga super kaya. Meskipun dia tidak ingin Qin Yifan bersama gadis biasa, dia tidak akan berhenti jika dia menemukan cinta sejatinya. Namun demikian, Qin Yiqing telah ikut campur dalam urusan pribadi Qin Yifan, dan Guning telah menolak Qin Yifan. Keluarga Qin tidak bisa melakukan apapun untuk memodifikasi. Situye menelepon Guning lagi sekitar jam 5 sore. Dan Leng Xiaoting mengantar Guning ke restoran yang ditunjuk. Dia enggan melihat Guning makan bersama Situye, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Situye sendirian di restoran. Baca bab terakhir di nov.com saja. Jika Leng Xiaoting tidak memberitahu Guning bahwa Situye memperlakukannya dengan cara yang berbeda, Guning tidak akan menyadarinya. Kenapa Situye, sebagai ketua Qinggang, punya waktu untuk makan malam dengan gadis remaja seperti dia? Dan dia bahkan ingin bersamanya sendirian, yang berarti dia melakukannya dengan sengaja. Namun, Situye tidak mengatakan sesuatu yang istimewa kepada Guning, mungkin karena dia belum yakin dengan perasaannya. Guning memutuskan untuk menghentikannya sejak awal, karena dia tidak ingin ini berakhir seperti apa yang terjadi antara Qin Yifan dan dia. Terlalu memalukan bagi mereka untuk berteman sekarang. Selain itu, dia tidak mau kehilangan dukungan dari Qinggang. Ketika mereka hendak selesai makan, Guning menerima telepon Leng Xiaoting. Untuk memberitahu Situye bahwa dia tidak lajang, Guning tidak menghindari Situye tetapi menjawab panggilan itu dengan suara lembut. Hai. Apakah sudah selesai? Leng Xiaoting bertanya. Ya, hampir, jawab Guning. Aku menunggumu di luar sekarang, kata Leng Xiaoting. Faktanya, dia tidak pernah pergi. Dia khawatir Situye akan mengundang Guning untuk menonton film atau berbelanja bersama setelah makan, jadi dia menelepon Guning ketika dia berpikir bahwa mereka hampir selesai. Guning benar-benar mengerti apa yang ada dalam pikiran Leng Xiaoting. Tentu, saya akan menemuimu nanti, kata Guning. Bagus, aku akan menunggumu. Leng Xiaoting sangat senang. Situye mendengar pembicaraan mereka dan merasakan hubungan mereka dari nada bicara Guning, dan merasa kecewa. Apakah dia pacarmu? Situye bertanya. Ya, kata Guning, dan berseri-seri dengan bahagia. Dia tampak jatuh cinta. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Aku tidak ingin menghentikanmu bertemu pacarmu. Situye adalah pria yang perhatian, dan dia hanya merasa sedikit pahit di hatinya. Meski begitu, dia tidak terlalu sedih, karena dia belum mengetahui perasaannya terhadap Guning. Saya minta maaf. Izinkan saya mengundang Anda untuk makan malam bersama saat berikutnya saya berada di kota G, kata Guning. Tidak apa-apa, jawab Situye. Setelah itu, mereka pergi keluar bersama. Situye memperhatikan Guning masuk ke dalam mobil, tapi dia menghindari melihat pria di kursi pengemudi. Dia tahu bahwa pacar Guning harus sama hebatnya dengan dia. Setelah Guning masuk ke dalam mobil, dia bertanya pada Leng Xiaoting, apakah kamu menungguku sepanjang waktu? Guning berpikir itu sangat mungkin. Ya, jawab Leng Xiaoting. Apa? Apa kamu khawatir dia akan mengajakku menonton film bersama? Guning menggoda. Pria yang mengejar seorang wanita pasti selalu mengajaknya makan malam atau nonton film bersama. Romantis rasanya duduk berdampingan sambil menonton film. Leng Xiaoting sedikit memerah, tapi tidak menyangkalnya. Guning tidak tahu harus berkata apa, tapi ini adalah kesempatan bagus untuk memberitahu Situye bahwa dia sudah punya pacar. Apakah kamu sudah makan? Guning bertanya. Ya. Kali ini, Leng Xiaoting tidak menunggunya dalam keadaan kelaparan. Itu bukan waktu yang singkat, jadi dia pergi makan di tengah-tengahnya. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Guning bertanya. Tidak tahu, kata Leng Xiaoting. Kalau begitu, ayo kita jalan-jalan. Dan aku akan pulang lagi nanti, usul Guning. Apalagi selama mereka bersama, mereka sudah merasa cukup bahagia dan puas meski hanya duduk di dalam mobil. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berkeliling kota dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Lalu lintas padat di pusat kota, jadi Leng Xiaoting langsung berkendara ke pinggiran kota. Guning secara tidak sengaja melihat mobil Gu Qinxiang di luar ruang tamu ketika mereka lewat.
Ada seorang wanita duduk di dalamnya, dan Guning menyadari bahwa dia adalah sekretaris Gu Qinxiang.